Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Dalam video kali ini, gue akan mereview sebuah capture card yang selama 3 bulan terakhir ini sering banget kita gunakan ya. Ini adalah salah satu mainan favorit kita saat ini. Apa sih? Yaitu Magewell USB Capture Plus yang SDI ya. Ini yang seri SDI-nya, dia ada keluarin yang HDMI-nya juga. So, gue kasih lihat close-up-nya deh. Ya, ini dia barangnya, bisa lihat kotaknya. Udah baret-baret ya, udah lumayan kacau penampakannya karena memang ini hampir setiap produksi kita bawa dan kita gunakan capture card ini. So, isinya seperti apa sih? Ini dia ya. Secara fisik lumayan kece bentuknya ya, kelihatan sangat premium. Dan ketika kalian beli, pastinya sudah include dengan sebuah kabel USB 3.0 ya. Ini USB yang standar ya. Dan ini unitnya ada colokan koneksi untuk USB portnya. Pastinya ini ada in-out audionya. Dan pastinya ada untuk koneksi SDI-nya ya. Ini adalah inputnya. Dan ini ada loop through-nya. So, sebenarnya ya, kita tuh udah lama banget nggak punya sebuah capture card SDI yang eksternal ya. Rata-rata hampir semua capture card SDI kita sekarang yang kita punya itu sifatnya on board, ada di semua PC-PC kita ya. Dan terakhir kita punya capture card yang SDI yang eksternal itu mungkin tahun 2018 ya. Itu kita waktu itu punya ini ya, Eija UTAP yang bisa dilihat harganya sekarang pun masih lumayan, dan ini sebenarnya sudah kita jual ya barangnya karena apa ya, kita dulu kurang puas lah dengan produk tersebut karena gampang panas, suka ngehang, dan dia itu hanya menerima sinyal SDI tertentu kalau nggak salah yang Type A lah. Kalau misalnya dia yang Type B itu hanya kayak akan kepisah gitu, layarnya kepisah dua, pokoknya banyak masalah lah. Akhirnya kita jual. Dan setelah itu kita kapok menggunakan capture card SDI yang eksternal sampai akhirnya sekarang kita punya capture card ini. Kita bahas sedikit tentang speknya ya. Ini kita mampir ke website officialnya Magewell, dan di sini Magewell ini mengeluarkan banyak ini ya, hardware untuk live streaming ya. Ada yang onboard juga segala macam. Tapi untuk capture-nya, ya bisa dilihat di sini ada USB Capture dan USB Capture Plus. Nah, yang kita review saat ini itu adalah USB yang Capture Plus ya. Ini dia USB SDI, USB Capture SDI Plus. Dan by the way, ini ada yang versi 4K-nya juga. Ya, kalau buat teman-teman ada yang butuh 4K, tapi karena kita streamingnya masih full HD, kita masih menggunakan yang Capture SDI Plus sudah cukup, tidak perlu yang 4K. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau menggunakan kamera SDI yang ada output 4K-nya, mungkin untuk virtual production ya, apalagi untuk green screen ya, jika resolusinya lebih besar pastinya akan lebih baik hasilnya, mungkin perlu menggunakan yang SDI 4K Plus. So, USB Capture SDI yang standar ini ya, yang 2K ya, One Channel 2K Capture Device. Ini dia. Oke, so dia pastinya capture 3G ya. SDI artinya 2K ya. Kalau misalnya 4K itu jatuhnya ke 6G. Dan loop through-nya sama ya. Loop through-nya sama, artinya tidak ada penurunan kualitas dari in out-nya, masih sama. Dan untuk in out-nya ya, di sini bisa dilihat skemanya ya. SDI in, loop through nih, line in, line out audio. Ini untuk koneksi USB 3.0-nya. So, supporting resolution up to 24:8 1080. Dan by the way, ini sudah dites ya, walaupun di sini tidak ada tulisannya 60p atau berapa, tapi sudah kita gunakan dengan Full HD 60p ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk harganya ya, ini kisaran 5,5 juta ya, dan memang wah kok lumayan mahal harganya ya. Memang untuk SDI pastinya lebih mahal teknologinya dibanding untuk capture card yang base-nya HDMI ya. So, kenapa sih capture card ini begitu berguna bagi kami di sini di FAME Studio? Ya pastinya buat
teman-teman yang mungkin punya kamera menggunakan sistem SDI, ya kalian bisa mengcapture kamera kalian itu menggunakan kabel SDI langsung ke laptop atau PC kalian untuk streaming ya. Tapi sebenarnya kalau kita itu pairing capture cardnya dengan ini, ATEM TV switcher ya. Mungkin selama 1 tahun ini semua orang heboh dengan ATEM ini ya. Tapi ya sebelum adanya ATEM ini nih, teman-teman pemain lama nih yang udah ngerjain streaming dan multicam udah lama pasti nggak asing dengan produk ini ya. Ini keluaran Blackmagic juga, dan dia ada 8 input ya. 8 input, dia ada bisa 4 HDMI, 4 SDI. Tapi anyway, ini bukan nge-review ATEM TV ya. Tapi intinya, kalau teman-teman yang 1 tahun ini menggunakan ATEM mini, terbiasa dengan ATEM mini, kalian kan bisa langsung nyolok si ATEM mininya itu via USB ke ke komputer atau laptop kalian, dan dia berfungsi terbaca sebagai capture card ya kan. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan switcher yang umurnya agak lebih tua ini, dia hanya berfungsi sebagai video switcher ya, dan outnya itu programnya PGM outnya itu adalah SDI. So artinya kita harus mempairing si video switcher ini dengan sebuah capture card yang berbasis SDI. Seperti gue bilang tadi, kebanyakan dari project kita sebelum-sebelumnya itu menggunakan PC. Jadi kita SDI capture-nya itu onboard. Jadi dari video, dari kamera ya, 3 kamera, mau itu SDI, mau itu HDMI, masuk ke switcher ini, dan program outputnya kita capture langsung ke SDI capture yang onboard. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau kalian mau ada produksi yang lebih ringan, lebih kecil, yang nggak pengen bawa PC ya, atau pengen menggunakan laptop aja, pastinya kalian nggak bisa menaruh sebuah capture card on board ke dalam laptop. Nah, disitulah kalian bisa menggunakan si Magewell SDI capture ini ya. So ini hampir selalu kita pairing dengan si ATEM TV kita. Dan satu lagi ya, kalau misalnya teman-teman punya beberapa kamera yang nggak ada SDI-nya tapi basic HDMI, tapi kalian membutuhkan jarak yang lumayan panjang, ini sering kita pairing juga dengan si Blackmagic bidirectional ya. Ini converter SDI itu HDMI atau HDMI itu SDI. Jadi kalau misalnya kalian ada mirrorless gitu yang outputnya HDMI, tapi untuk lokasinya itu productionnya agak besar, oke, dari kamera bisa di-convert ke SDI dulu, dan SDI itu kan bisa jaraknya bisa panjang-panjang ya kabelnya. Nah, kalian bisa menggunakan kabel SDI dan di-capture nanti untuk streamingnya menggunakan capture card Magewell ini ya. Ini juga adalah pasangan yang sangat serasi. Oke, so mungkin itu ya use case yang kita sering gunakan capture card ini. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat hasil capture gambarnya seperti apa? Kita setup dulu ya. Oke, so gue udah selesai setup untuk test drive ya, Magewell USB Capture Plus SDI ini. Nah, jujur gue nggak ada capture card eksternal SDI lainnya yang untuk dibandingkan dengan capture card ini ya, karena dulu kita pernah punya aja UTAP tapi sudah dijual. Jadi untuk kebutuhan testing kali ini gue terpaksa membandingkan dengan sebuah capture card on board ya, internal dari Blackmagic, yaitu Decklink SDI 4K. Ini sebetulnya gue ada capture card internal lainnya juga yang SDI, cuman menurut gue ini yang paling mirip lah ya. Walaupun sebenarnya yang Decklink SDI ini adalah 6G ya, dia bisa capture 4K, sedangkan yang Magewell SDI ini hanya 2K, 3G SDI-nya. Cuman secara fitur ya, ini si Decklink SDI 4K dia sama satu input SDI dan satu output SDI juga. Tapi walaupun yang Decklink ini ya, dia outnya itu tidak harus loop through ya, jadi bisa di custom in outnya itu apa. Sedangkan yang Magewell ini outputnya itu hanya loop through saja ya. Tapi satu in satu out SDI, so ya close enough ya untuk perbandingan. Dan gue akan jelasin sedikit setupnya adalah ini depan gue ada kamera Sony A73 ya, dengan output HDMI, micro HDMI itu HDMI yang masuk ke sebuah splitter. Kita menggunakan splitter Bavo, dan dari splitter tersebut output ke dua converter
ya, dua konverter HDMI to SDI, dan dari konverter tersebut SDI-nya satu masuk ke decklink, ya, satu masuk ke decklink untuk di capture onboard langsung di PC yang kita gunakan untuk merekam video ini, dan yang satu lagi SDI-nya masuk ke si input si Magewell SDI ini ya. So, seperti apa hasilnya? Dan sebenarnya hasilnya ya ini yang kalian lihat dari tadi. Ini adalah hasil dari Magewell Capture Plus ya, Full HD 60p, dan dari input si Magewell Capture Plus ini kan ada loop through-nya tuh, pass through-nya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri. Ini ada sebuah monitor ya. Ini input SDI langsung direct. Jadi loop through-nya, output SDI-nya langsung masuk ke SDI input monitor ini. Dan kenapa gue setup seperti ini? Agar kalian bisa melihat delay yang terjadi antara yang di capture ya. Karena ini yang kalian lihat, rekaman ini nih, yang kalian lihat ini adalah hasil capturean dari capture card-nya ya via USB. Dan yang kalian lihat di monitor ini adalah loop through-nya, pass through-nya. Dan bisa lihat ya, ada sedikit delay, ya kan? Ada delay ya, sedikit delay. Tapi biasanya si pass through ini kan hanya untuk monitoring saja. Jadi sebenarnya delay sedikit tidak apa-apa ya. Yang penting adalah delay antara kamera dan capturean untuk streamingnya ya, USB-nya. Yang penting itu yang tidak banyak delay. Oke, so sekarang gue mau bandingkan dengan hasil capture yang decklink SDI 4K ya. So gue akan pindah. Gue udah pindah ya. Dan ada perbedaan atau tidak? Balik ke Magewell, decklink, Magewell, decklink. Oke. Ini hasil dari decklink ya. Hasil dari decklink ini adalah Blackmagic Decklink SDI 4K. Dan jujur ya, menurut gue tidak ada bedanya ya antara hasil capturean dari Magewell dan decklink SDI 4K ini. Sama persis dari warnanya, kontrasnya, segala macem. Dan untuk lebih membuktikan hal tersebut ya, gue akan switch ke sebuah input fade. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah kombinasi ya antara capturean si dari decklink dan dari Magewell. Jadi ini layarnya kebagi dua, setengahnya decklink, yang dari decklink akan gua color grading sedikit ya, biar terlihat ada perbedaannya ya. Ini liftnya kan gue turunin dikit, set, dan langsung bisa kalian lihat ya. Ini yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini adalah input decklink dan sebelah kiri adalah input dari Magewell. Nah, ini hanya untuk membuktikan saja bahwa ini adalah dua input yang berbeda ya, yang terpisah. Tapi kalau misalnya decklinknya gue reset color gradingnya, bisa dilihat no difference man, it's the same. Jadi secara kualitas gambar ya tidak kalah dengan Magewell, tidak kalah dengan Blackmagic punya yang sudah tidak diragukan lagi ya, brand Blackmagic. Jadi Magewell tidak kalah saing ya. So itu untuk testing gambarnya ya. Karena hasilnya sama persis, jadi ya udah mau gimana lagi gitu kan. Gue nggak bisa bandingin yang mana yang lebih baik atau enggak. Intinya hasil capturean gambar SDI-nya sangat memuaskan ya, sangat memuaskan untuk job profesional yang berbayar. Ini sudah tidak meragukan lagi. Dan seperti gue bilang tadi ya, jujur kita di sini di Avami Studio sempet trauma ya dengan yang namanya capture card external SDI, karena kita sempat banyak begitu masalah dengan Aja UTAP sebelumnya. Kita sempat udah nggak usah pakai lagi capture card external SDI. Tapi sekarang dengan kita sudah menggunakan Magewell SDI Capture Plus ini selama 3 bulan lebih, dan tidak ada masalah, tidak pernah nge-freeze, tidak pernah overheat segala macam, kita sekarang dengan senang hati ya, dengan tenang berani menggunakan capture card SDI eksternal lagi ya. Oke, so sebenarnya cukup segitu ya dari gue ya. Gue tadi sempat mikir pengen ngetes audio in out-nya ya, tapi karena kita tidak hampir tidak pernah menggunakan
in out ke dalam capture card ya. So mungkin gue akan langsung skip ke untuk capture dari game ya. Kita akan coba capture dari game 60p dan sekalian audio dari gamenya via connection SDI-nya ya. Oke, gue akan rubah setupnya dulu. Oke, so kita udah selesai setup ya. Gue akan menjelaskan untuk yang testing bagian gaming ini seperti apa. Jadi di depan gue ya, di belakang kamera sudah ada satu PC gaming yang kita akan memainkan Valorant ya. Ini lagi ngupdate dulu sebentar. Nah, dari PC tersebut kita akan capture gamenya dengan menggunakan OBS dan PC tersebut sudah ada decklink-nya juga ya. Jadi kita menggunakan decklink satu lagi. Dan dari OBS-nya akan menggunakan fitur eksternal via decklink-nya dan akan mengirim output SDI, game, dan audio. Dan kita akan menggunakan sebuah SDI splitter ya, dan dari SDI splitter itu akan dijadikan dua output yang akan kita capture lagi sama seperti tadi dengan decklink SDI 4K, satu input dengan SDI decklink 4K yang sudah ada di PC ini, dan satu lagi akan di capture oleh si Magewell Capture Plus SDI ini ya. Kira-kira seperti itu setupnya, dan oke, kita akan coba melihat hasil capturean gamenya seperti apa. Oke, kita sudah masuk ke in-game ya. Ini dibantu teman kami, Bapak Gary Perdana ya, a.k.a. Xianzing ya, pemain Valorant terbaik RT2 Jatimakmur ya. Dan ini yang kalian lihat adalah hasil capturean menggunakan decklink SDI ya, Full HD 60p. Dan ini audionya juga via SDI. Ini audionya gue turunin sedikit. Coba boleh ditembak untuk delaynya. Ya, untuk audionya dari tembakannya lumayan tidak ada delay ya, mungkin ada sangat sedikit ya, tidak kerasa. So akan besarkan audionya. Out of charges. Shot down. Oke, dan kita akan switching ke Capture SDI Plus from Magewell. Ini dia, audionya juga. Boleh dites untuk tembakannya? One enemy remaining. Oh, mati ya? Oke, sudah lah ya. Mohon maaf, saya nggak sadar kalau Bapak sudah mati. Oke, audionya akan dibesarkan untuk nge-tes delay. Boleh coba tembak. Tes delay antara tembakan. Ya, aman ya. Tidak kerasa. Keep them cornered. Out of charges. Take flight. Enemy spotted. Oke, audionya saya tekan lagi. Ini minus 16 dB. Dan gua akan switching ya antara decklink dan Magewell-nya ya. Cut to cut, dan bisa dilihat Magewell, decklink, Magewell, decklink, bisa dilihat sama sekali tidak ada perbedaan warna ya. Gue akan split screen. Ini adalah split screen ya, seperti contoh tadi dengan kamera. Nah, bisa dilihat tuh di tengahnya ada perbedaan sedikit karena ini fast moving ya. Oke ya, untuk teman-teman yang membutuhkan capture via SDI untuk esports, bisa dilihat sangat aman ya menggunakan capture card ini. Audionya juga tidak kerasa ada delay. Full HD 60p, sangat mulus. Die.
Oke, cukup segitu dari gue ya. Buat teman-teman yang membutuhkan sebuah capture card eksternal ya untuk input SDI, jangan ragu-ragu lagi ya. Magewell USB Capture Plus SDI, langsung aja gue akan naruh link untuk membeli produk ini di description seperti biasa ya. Gue dengan pede nih merekomendasikan produk ini karena jujur gue udah menggunakan produk ini selama 3 bulan. Kita gunain untuk production esports, dan esports itu seperti kalian tahu itu durasinya 6 jam, 8 jam, bisa seharian. Dan capture card ini tidak pernah ada masalah sedikit pun, dia tidak pernah ngehang, tidak pernah overheat segala macam. So jujur aja gue sangat puas dengan capture card ini ya. Ini gue bukan dagangan, ini adalah review jujur banget. So terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe di Avame Studio kalau kalian tertarik melihat review-review alat yang berhubungan dengan live streaming lagi ya, karena kita hampir setiap minggu pasti akan ngupload either review barang atau mungkin tutorial juga. Ya jangan lupa join komunitas kita di Facebook juga, Indonesia Streamer Society. Di sana banyak sekali info-info tentang live streaming. Kalian bisa juga tanya jawab di sana, komunitas yang sangat positif. Anyways, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.